Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب حضرة الإمام السيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى شيخ إبراهيم الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثاء إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan sifat yang ke-7 dan ke-8, yaitu sifat qudrat dan iradah. Bahwa sifat qudrat dan iradah, bahwa Allah mampu menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu harus dibatasi nih, kalau enggak repot nanti. Jangan Allah mah bisa segalanya, itu kebablasan tuh. Ngomong Allah itu bisa bikin segalanya, itu kebablasan. Jadi Allah itu bisa bikin segala yang mungkin terjadi. bukan pada perkara yang wajib,
dan bukan pada perkara yang mustahil. Di antara perkara yang mungkin itu apa? Di antara perkara yang mustahil, apa yang mustahil? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, contohnya apa? Bikin anak bagi Allah. Allah bikin musuh, ya nggak bisa, masa Allah bikin musuh? Temen, Allah bikin temen. Allah bikin istri, kan sekutu ya. Apalagi perkara yang tidak mungkin terjadi. Hilang. Hah? Bikin hilang. Meja masuk ke dalam gelas. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Meja ini yang gede nih masuk ke dalam gelas, mungkin nggak? Bisa nggak Allah menciptakan? Nggak bisa. Mau udah ngomong nggak mungkin masih ngomong bisa, gimana sih? Yang bisa dibikin yang mungkin gitu, bukan yang tidak mungkin tidak diciptakan oleh Allah gitu. Hah? Lemah itu ada perkara mungkin Allah nggak bisa bikin, lemah namanya. Kalau perkara yang tidak mungkin, ya nggak lemah, mau perkaranya aja nggak mungkin. Berarti nggak bisa diciptakan, gitu dong. Jangan, kan Allah Maha Kuasa, jadi ya harusnya bisa. Yang mengharuskan siapa? Yang bisa diciptakan Allah apa? Yang mungkin terjadi, bukan yang tidak mungkin gitu. Bumi masuk lubang jarum. Hah? Bumi masuk lubang jarum. Lah ya ini aja meja masuk gelas. Mejanya gede segini nih, masukin gelasnya kecil, bisa nggak? Ya nggak mungkin dong, gimana? Ada benda gede masuk ke benda kecil, kan nggak mungkin. Yang bisa masuk benda kecil ke benda gede, itu nggak mungkin begitu. Nyambung. Apalagi contohnya? Gelas gerak dan diam bersamaan. Hukumnya apa? Tidak mungkin, kan? Yang mungkin gelas ini ya diam sendiri atau gerak dengan keadaan bergantian. Kadang diem, kadang. Kalau gerak dan diam bersamaan, hukumnya tidak mungkin. Gitu. Ya Allah bisa enggak? Udah diomong tidak mungkin kok nanya lagi Allah bisa enggak? Gimana sih? Yang bisa diciptakan Allah yang mungkin gitu, bukan yang tidak mungkin. Tidak mungkin juga ciptaan ya. Tidak mungkin kenapa? Tidak mungkin juga ciptaan ya. Ciptaan. Dibikin nggak mungkin gitu. Kok dibikin? Ya dibikin nggak mungkin gitu. Emang kejadiannya nggak akan bisa terjadi. Kok dibikin nggak mungkin gimana? Berarti bikin lemah dong. Lah yang banyak orang itu terjebak, orang itu nggak bisa membedakan antara yang
tidak mungkin, dan yang luar biasa. Ini banyak orang terjebak di sini. Antara mana yang tidak mungkin dan mana yang luar biasa. Coba contohnya perkara yang luar biasa apa? Ya? Gajah terbang. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Luar biasa. Mungkin nggak? Hah? Mungkin. Enggak. Hah? Mungkin. Apalagi contohnya? Sesuatu yang luar biasa. Akar nunggu di atas. Akar numbuh di atas mana? Iya, di atas pohon nunggu akar. Kemaduan itu? Hah? Kemaduan? Iya, ini kan luar biasa. Luar biasa. Biasanya kan akar di bawah ya. Di akar di tanah. Berarti namanya apa? Luar biasa. Perkara yang luar biasa itu contohnya yang terjadi pada para nabi. Namanya apa itu? Luar biasa. Terjadi pada para wali, namanya luar biasa. Kayak Isra Mi'raj, membelah lautan. Itu perkara apa itu? Luar biasa. Gitu loh. Berarti kalau luar biasa itu perkara yang mungkin terjadi, gitu loh. Tapi perkaranya tidak seperti biasa, gitu. Tapi di luar kebiasaan, tapi ya tetap perkara yang mungkin, buktinya bisa saja terjadi. Ada orang dibakar nggak mempan, namanya apa? Mungkin nggak? Dibacok nggak mempan, namanya apa? Ya. Nah, sekarang cara membedakan antara yang mungkin terjadi dan perkara yang tidak mungkin terjadi. Gimana cara bedainnya? Oh, ini mungkin terjadi nih. Oh, ini nggak mungkin terjadi. Cara bedainnya gimana? Kenapa? Pakai? Gimana caranya? Kalau yang mungkin terjadi tidak dibayangkan, tidak mungkin terjadi tidak dibayangkan. Yang mungkin terjadi itu gampangnya gini, bisa divisualkan. Visual kamu paham nggak? Gambarin. Bisa dibikin gambaran. Segala yang bisa dibikin gambaran berarti mungkin terjadi, gitu. Sesuatu yang nggak bisa dibikin gambaran berarti tidak mungkin terjadi. Contoh, pohon ngomong, bisa nggak? Bisa. Pernah nggak kamu lihat ada pohon dongeng? Nggak pernah. Di TV ada nggak? Nah, berarti bisa. TV itu namanya visual, gitu. Kalau bisa digambarkan, berarti divisualkan. Contohnya visual itu apa? TV, gitu. Film kartun itu namanya gambar visual tuh, isinya hayalan. Hayalan itu namanya gambaran.
sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pemikiran seseorang, dari pemikirannya dijadikan gambaran, gitu loh. Berarti sesuatu yang demikian itu bisa terjadi. Kalau di TV saja ada orang yang bisa bikin, lah apalagi Allah. Gitu gambaran gampangnya tuh. Wong TV aja bisa bikin, apalagi Allah. Gitu maksudnya, gambar gampangnya gitu loh. Ada palu sama obeng ngobrol, ada. Mobil sama mobil ada. Bisa terjadi? Mungkin. Nanti nih di akhir zaman akan terjadi setiap benda berbicara. Dan setiap benda itu akan ngasih tahu kamu, fulan, orang Islam, di sebelah kamu tuh ada orang Yahudi, bunuh dia. Setiap benda akan ngomong, ya pohon, ya batu, apa saja. Kecuali apa? Pohon Ghorqad. Ada satu pohon namanya pohon Ghorqad, yang hanya pohon itu yang nanti kalau Yahudi ngumpet di belakangnya, pohonnya nggak ngomong. Selain dia, semuanya ngomong. Zaman Nabi, pohon itu ya memberi salam, batu-batu memberi salam, berbicara semuanya. Kalau hal yang demikian namanya apa? Luar biasa, gitu. Bukan, itu mah nggak mungkin. Kalau nggak mungkin tidak akan terjadi, gitu. Lah, seringkali orang nggak bisa bedain antara tidak mungkin dan luar biasa. Orang nggak bisa bedain. Orang mengatakan begini, Muhammad itu nggak akan mungkin bisa menguasai kota Mekah. Muhammad itu nggak akan bisa menang melawan orang-orang Arab. Di Mekah Nabi dikucilkan, dimusuhi, bahkan mau dibunuh bahkan. Sampai Nabi pindah ke kota Madinah. Gak lama dari kota Madinah, Nabi kembali mengalahkan orang-orang Mekah juga. Sesuatu yang tadinya kata orang gak mungkin. Lah, ini kadang orang pahamnya, tuh kalau Tuhan mah yang gak mungkin bisa dibikin mungkin. Itu begitu kadang orang ngomongnya, gitu loh. Padahal itu bukan nggak mungkin, tapi luar biasa. Jadi ini kamu hati-hati nih ngomong antara mana yang nggak mungkin, mana yang luar. Jangan digabung-gabung. Nanti akan mencederai pada sifat kudrat dan irodahnya Allah, gitu loh. Gara-gara nggak memahami mana yang tidak mungkin dan mana yang luar. Ada seorang wanita diputuskan sama dokter nggak mungkin punya anak, rahimnya diangkat. Kalau dia punya anak namanya apa? Luar biasa, gitu loh. Bukan, nggak mungkin. Kalau punya anak mustahil. Lah wong wanita kok mustahil punya anak gimana? Ada suaminya, apalagi ada suaminya. Kasih kecap dikit aja langsung beranak. Ini yang nggak pakai suami aja
bisa hamil. Jadi kadang orang nggak bisa bedain, ini mah nggak mungkin kalau hamil. Mestinya ini kalau hamil namanya luar biasa. Ada orang diputuskan dokter nggak mungkin sembuh. Kata dokter ini tidak mungkin ada jalan untuk sembuh. Kumpulin keluarganya, bacain Yasin tahlil biar cepet gim. Tinggal nunggu waktu. Datang ke Ustadz Udin, air, sebul doang Ustadz. Kasih minum sehat. Namanya apa? Luar biasa gitu loh. Bukan, oh ini Tuhan mah kalau yang mustahil tuh bisa dibikin mungkin. Ini gimana? Jadi kerusakan paham yang seperti ini banyak terjadi karena nggak bisa memahami mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin, gitu loh. Jadi cara bedanya gampang tadi. Kalau divisualkan masih bisa terjadi, berarti namanya mungkin. Kalau divisualkan nggak bisa terjadi, namanya tidak mungkin, gitu. Coba sutradara yang paling ahli sekarang siapa? Yang bikin film kartun tercanggih sekarang, coba suruh bikin gelas yang gerak sambil diam bersamaan. Bisa? Bisa nggak? Coba bikinkan film kartunnya ada gelas gerak sama diam bersamaan. Coba. Bisa nggak? Nggak mungkin. Nggak. Itu namanya tidak akan pernah berdiri sambil jongkok. Coba. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ente bayangin aja nggak bisa kayak apa ya, berdiri sambil jongkok. Coba bikin gambarnya, coba bisa nggak? Lah ya berarti nggak mungkin, gitu loh. Yang nggak mungkin itu berarti nggak akan bisa nah gitu. Lah yang nggak bisa terjadi itu Allah tidak menciptakannya, gitu. Oh ada, bukan tidur, merem maksudnya, merem sambil jalan-jalan, gitu. Ngigonya kayak hantu, keluar rumah maksudnya. Jadi ini penting nih, banyak orang salah memahami antara mungkin dan tidak mungkin. Makanya dibatasin di sini, Allah itu maha kuasa. Kuasa apa? Kuasa menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi, bukan yang tidak mungkin. Jadi jangan, kalau Allah maha bisa, walaupun tidak mungkin bisa terjadi, gitu. Saking maha kuasanya Allah. Itu namanya kebablasan. Ini ngapain dia? Sholat. Lupa dia. Ya, nyambung ya. Terus masalah Allah menghendaki segala yang mungkin
Jadi walaupun bentuknya kemaksiatan, bentuknya kekafiran, apapun yang muncul di dunia ini semua terjadi atas kehendaknya Allah. Wa innama lam ta'allaq al-qudratu wal iradatu bil wajibi wal mustahil li'anna qudrata wal iradata lamma kanata sifataini mu'thiratain. Kudrat dan irada itu tidak berhubungan, tidak menjadikan pada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Allah itu enggak menciptakan perkara yang tidak mungkin gitu. Gampangnya tuh. Sesuatu yang tidak mungkin itu tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena sifat kudrat dan sifat irodat keduanya itu adalah sifat yang memberi pengaruh atau sifat yang memunculkan hasil. Wa min lazimil athari ayyakuna maujudan ba'da adamin. Maka sesuatu yang diciptakan itu, yang dipengaruhi itu, maka lazimlah sesuatu itu adalah perkara yang tadinya enggak ada, kemudian menjadi ada, gitu. Ya kan? Yang namanya taksir, menciptakan, membekasi, itu barangnya tadinya enggak ada, dikerjain Allah lalu menjadi ada. Lazima annama layak balul adami aslan kal wajib layak balu ayyakuna atharolahuma. Kalau begitu berarti sesuatu yang perkaranya itu tidak pernah tiada. Ada sesuatu yang perkaranya nggak pernah tiada. Berarti keadaannya apa? Ada terus. Namanya apa? Wajib. Maka perkara yang wajib ini tidak mungkin hasil dipengaruhi oleh kudrat dan irodat. Gitu. Kenapa? Wong dia barangnya selalu ada. Gimana mau dipengaruhi sama kudrat irodat? Kudrat irodat itu mempengaruhi yang tadinya nggak ada menjadi ada. Kalau perkara wajib memang dia sudah ada, gimana mau dipengaruhi lagi gitu. Jadi kudrat irodat nggak berpengaruh pada perkara wajib. Wa illa lazima tahsilul hasil. Kalau memang kudrat irodat berpengaruh kepada yang wajib, maka jadilah berarti tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Gimana sudah ada mau diadakan lagi? Lampu udah nyala. Hah? Ada nggak fungsinya saklar? Hah? Kayak ginilah, saya mau nyalain matahari. Perlu nggak? Kenapa? Nah, udah nyala. Saya mau bikin saklar buat nyalain matahari. Gimana sih? Oh, matahari itu udah nyala, nggak perlu dikasih
saklar. Kalau kamu ngasih saklar berarti soak, nyalain barang yang sudah nyala lah, gunanya apa gitu. Jadi perkara yang wajib itu enggak dipengaruhi sama kudrat dan irodah, karena perkara wajib adalah perkara yang sudah ada, sedangkan kudrat irodat mempengaruhi perkara yang belum ada, dipengaruhi untuk bisa menjadi ada. Terus wama layak bal wujuda aslan kal mustahil layak balu aidon ayyakuna atharolahuma. Begitu pula perkara yang asli perkara itu enggak pernah ada, namanya tidak mungkin terjadi. Berarti kalau enggak mungkin terjadi, perkaranya selalu tiada. Lah, perkara yang selalu tiada berarti enggak bisa dipengaruhi sama kudrat dan irodat. Wong namanya aja barangnya selalu tiada. Bagaimana barang yang selalu tiada mau dimunculkan jadi ada gitu. Maka perkara itu yang akal nemu hanya 3 nih. Barangnya selalu ada, namanya wajib. Barangnya selalu tiada, namanya mustahil. Barangnya bisa ada, bisa tidak ada, namanya jaiz atau mungkin. Nah, dari 3 ini yang dipengaruhi kudrat irodat hanya 1 nih, perkara yang mungkin atau yang jaiz. Wajib dan mustahil tidak bisa dipengaruhi oleh kudrat dan kenapa? Yang 1 barangnya selalu ada, yang 1 barangnya nggak pernah ada. Ada barang mustahil nih, nggak pernah ada, mau dipaksa jadi gimana? Wong namanya aja barangnya nggak pernah ada, kok dipaksa jadi ada. Kalau dia bisa muncul berarti namanya bukan mustahil, tapi namanya jaiz gitu. Jadi akalnya orang yang waras hanya nemu 3 nih. Sesuatu itu disebut perkaranya wajib, sesuatu disebut perkaranya mustahil, sesuatu disebut perkaranya jaiz. Contoh yang wajib apa? Adanya Allah, hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Allah itu selalu ada terus. Nah, kalau Allah itu ada, Allah itu wajib, berarti Allah itu bukan hasil dari kudrat dan iradat. Karena kudrat iradat itu barang yang tadinya nggak ada, dipengaruhi, dimunculkan menjadi ada gitu. Lah kalau Allah kan barangnya wajib ada, berarti Allah itu adanya bukan pengaruh, bukan hasil dari diciptakan gitu. Terus perkara yang mustahil contohnya apa? Anak bagi Allah, istri bagi Allah, hukumnya apa? Kalau mustahil berarti barangnya apa? Nggak mungkin ada, nggak mungkin terjadi, berarti tiada terus. Kalau barangnya tiada terus berarti nggak bisa dipengaruhi oleh kudrat untuk menjadi ada gitu. Tadi katakan lam yalid walam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Allah melahirkan berarti Allah bisa bikin anak. Kalau Allah dilahirkan berarti punya bapak ibu itu, dan itu hukumnya mustahil. Jadi
perkara mustahil itu nggak bisa dimunculkan oleh kudrat, dan bukan berarti kudrat itu lemah, gitu maksudnya. Karena barangnya memang asli tiada. Gimana barang yang asli tiada kok mau dimunculkan jadi ada? Kalau memang demikian, wa illa lazima qalbul haqaiq biruju'il mustahil ainal jaiz. Maka bila tidak demikian, artinya bila perkara mustahil itu mau diciptakan, berarti akan memutar balik fakta. Wong faktanya barang mustahil kok mau dimunculkan menjadi barang jaiz, berarti namanya memutar balik fakta gitu. Fakta yang sudah ada mau dirubah, mau dibalik nih, mau diputar itu hal yang namanya kegilaan orang yang berpikir. Cara mikirnya gila gitu loh. Cara mikirnya itu rusak. Pola pikirnya rusak. Kayak mengatakan begini, Allah itu ya bisa aja bikin anak, cuman Allahnya aja nggak mau bikin anak. Tuh, kalau Allah mau ya bisa aja Allah bikin anak. Sekarang begini, kalau anaknya monyet namanya apa? Monyet. Kalau anak macan? Kalau anak orang? Nah, kalau anak Tuhan? Kalau anak Tuhan apa? Ya Tuhan. Berarti kalau Allah bikin anak, berarti Allah bikin Tuhan lagi, gitu kan? Lah kalau Tuhan dibikin gimana? Ya Tuhan-Tuhanan namanya, bukan Tuhan beneran. Masa Tuhan dibikin, gimana sih? Wong Tuhan itu asli ada, kok Allah mau bikin anak, berarti bikin Tuhan baru dong. Ya kan? Anaknya Tuhan berarti Tuhan. Gimana? Berarti ada Tuhan gadung. Ada Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan beneran. Gimana? Ya Tuhan junior. Gimana sih? Jadi orang yang ngomong Tuhan itu ya Allah itu ya bisa aja bikin anak, cuman Allahnya aja nggak mau, itu pikirannya geblek namanya gitu. Cara mikirnya cara mikir yang ekstrim itu, udah keluar jalur nyemplung jurang gitu loh. Sudah nggak karuan tuh pola pikirnya tuh, karena nggak bisa memahami tadi apa sih yang namanya wajib, apa sih yang namanya mustahil, dan apa yang namanya jaiz. Hingga saking mau mengatakan Allah itu maha kuasa sampai kebablasan gitu. Saking maha kuasanya, barang yang mustahil bisa dirubah jadi jaiz. Namanya qalbul haqaiq gitu. Orang yang memutar balik fakta. Fala qausura aslan fi adami ta'alluqil qudrati wal iradati qadimatain. Maka tidak ada kekurangan sama sekali dalam tidak adanya hubungan kudrat iradat yang qadim dengan perkara wajib bil wajib wal mustahil. Gak ada yang menyebabkan kekurangan gitu loh. Oh berarti Allah itu ya nukus dong kalau begitu. Kudratnya Allah terbatas dong kalau begitu, gitu loh. Kalau Allah nggak bisa bikin yang wajib dan yang mustahil, berarti kudratnya terbatas dong. Justru otak kamu yang terbatas gitu. Karena nggak bisa
memilah-milah mana derajatnya perkara yang mungkin dan mana derajat perkara yang tidak mungkin gitu. Jadi yang bisa diciptakan Allah hanya perkara yang mungkin. Semua apapun yang mungkin bisa diciptakan. Kamu doa sama Allah, ya Allah, jadikan saya presiden. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Untuk tukang mebel aja jadi, apalagi ente. Nah kalau ya Allah saya pengen jadi Rasul, bisa nggak? Namanya nggak mungkin gitu loh. Berarti ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin gitu. Yang tidak mungkin itu jangan berarti Allah lemah kalau nggak bisa bikin saya jadi Rasul. Otak kamu yang lemah gitu. Bukan Allah yang lemah, otak kamu yang lemah gitu. Ya, jadi nyambung ya. Jangan mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin yang tidak mungkin berarti Allah lemah. Ini nggak ada hubungannya nih, gitu loh. Karena kudrat iradat hanya berhubungan pada perkara yang mungkin, tidak berhubungan pada perkara yang tidak mungkin. Bal lau ta'allaq tabihima lazima hina idzin qasur. Bahkan bila keduanya berhubungan dengan perkara yang tidak mungkin, justru itu namanya kekurangan. Berarti Allah yang goblok gitu. Ada perkara yang tidak bisa muncul, mau diusahakan namanya apa? Goblok kok. Udah tahu perkaranya nggak bisa muncul, mau lu gimana gitu loh. Kayak tadi ada meja segede gini, diusahakan masuk ke dalam gelas, kamu bolak-balik kok nggak bisa. Itu namanya orang apa? Gila ya. Perkara yang tidak mungkin mau diusahakan jadi mungkin, namanya gila gitu. Beda sama perkara yang luar biasa. Luar biasa itu perkaranya cuman nggak pernah terjadi gitu loh, bukan nggak mungkin terjadi. Beda nih. Nggak pernah terjadi itu bukan nggak mungkin terjadi. Kalau nggak mungkin terjadi itu selamanya nggak akan terjadi gitu. Kalau nggak pernah terjadi, nanti pada waktu yang lain bisa saja terjadi gitu. Beda kan? Nggak mungkin terjadi sama tidak akan pernah terjadi. Ini nggak pernah terjadi sama nggak mungkin terjadi, beda nih. Nggak pernah terjadi sama nggak mungkin terjadi. Kalau nggak mungkin terjadi berarti perkaranya mustahil. Kalau nggak pernah terjadi perkaranya jaiz. Ketika terjadi namanya luar biasa gitu. Nyambung nih. Jadi kalau kamu bisa mikir yang demikian berarti pola pikir kamu sehat. Namanya otak kamu waras gitu. Jadi kalau Allah kok mau kamu paksakan, Allah itu ya bisa bikin perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin.
sama saja kamu menggilakan Allah gitu, menggoblokkan. Ada meja dipaksa masuk gelas, mejanya gede, gelasnya kecil, terus kamu mikir caranya masuk gimana, apa atasnya dulu, apa bawahnya dulu, apa kakinya dulu. Yang jelas otak kamu dulu masukin ke gelas, itu nanti baru bisa. Udah tahu gelasnya kecil, mejanya gede, mau dipaksa masuk gimana sih? Li'annahu yalzamu ala hadha takdir fasid. Sebab pengandaian yang seperti ini akan berkonsekuensi kepada bolehnya hubungan keduanya meniadakan dirinya sendiri. Fasidnya bagaimana? Ayyajuza ta'alluquhuma bi'idami anfusihima, gitu. Kayak Allah meniadakan dirinya sendiri. Hilang. Bisa nggak Tuhan menghilang gitu? Tiba-tiba dia dari keberadaannya menghilangkan diri, udah nggak jadi Tuhan lagi lah, pensiun. saya udah nggak Tuhan sekarang. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin dong, gimana sih? Jadi kalau ente membuat gambaran Allah itu bisa bikin perkara yang nggak mungkin, sama saja Allah bisa menghilangkan dirinya, itu gambaran yang sama gitu loh, ya kan? Sama-sama tidak mungkin gitu loh. Jadi perkara yang nggak mungkin itu nggak bisa diciptakan, seperti Allah meniadakan dirinya sendiri. Bi'idami dzatil aliyah wa itsbatil uluhiyati liman la yakbaluha minal hawadisi wasal biha amman yajibulahu wa maulana jalla wa azza wa ayyun naqsin wa fasidin a'zamu min hadza. Atau Allah, saya mau pensiun jadi Tuhan, sekarang kamu dah Din yang jadi Tuhan, Din dah Din. Dioper Allahnya pensiun jadi Tuhan, terus dioper ke kamu yang suruh jadi, lu kira lurah? Kalau lurah mah bisa aja, udah gua mah ada pemilunya gitu. Lah iya, saya udah tua jadi lurah, sekarang anak saya yang jadi lurah. Nggak bisa Pak jadi lurah, ya udah wakil lurah, nggak apa-apa dah gitu. Itu mah bisa aja, begitulah. Kalau Tuhan, zat yang bersifat wajib, mau dipindahkan kepada zat yang bersifat, ya mustahil dong, nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau Allah itu bisa, atau kamu gambarkan Allah itu harus mampu, harus bisa menjadikan perkara yang mustahil, berarti sama saja Allah itu harus bisa memindahkan kekuasaannya kepada makhluk. Allah itu bisa pensiun menjadi Tuhan, terus dipindahkan kekuasaannya kepada makhluk. Itu kira-kira apa ada orang yang mikirnya lebih rusak dari itu? Ada nggak orang yang lebih gila dari itu gitu cara mikirnya gitu loh? Itu pikirannya orang gila, segila-gilanya orang itu.
Ada nggak begitu? Ada banyak. Tuhannya tua, terus punya anak namanya Hercules. Hercules jadi Tuhan baru yang lama pensiun. Dan Hercules punya anak lagi, dianya tua, ganti ke ini Tuhan apa Tuhan? Lo kira? Ya Allah, itu orang-orang Yunani pola pikirnya begitu. Yang kamu kira sekarang ini tahun baru apa? Tahun baru apa? Masehi, Januari, Februari sampai itu nama apa itu? Nama dewa. Januari, Februari sampai Julius, Agustus, Desember itu nama dewa semua. Anda kira nama apa? Dewanya siapa? Orang Yunani. Sampai dibikin penanggalan sama dia. Januari itu dewa berkepala 2. Ntar Februari lagi. Agustus, Julius punya keadaan sendiri. Agustus sendiri, Desember sendiri, November sendiri. Itu semua gambarannya Tuhan bagi mereka, gitu loh. Ntar Tuhan yang satu koe diganti maka kata kita ini apa? Tunggu bulan depan Jadi ada orang yang pola pikirnya begitu, ya ada. Itu segila-gilanya pola pikir itu. Tuhan memindahkan kekuasaannya kepada orang lain juga. Dan yang dipindahkan kekuasaannya perkara udah bukan perkara yang bukan perkara yang wajib lagi, dipindahkan pada perkara yang jaiz. Ini segila-gilanya pemikiran. Wabil jumlah fadzalika takdirul fasid yu'addi ila takhlidin azim la yabqa ma'ahu syai'un minal imani wala syai'un minal akhliyati aslan. Maka kesimpulannya, pengandaian yang salah semacam ini mengarahkan pada kesalahan besar yang sama sekali tidak akan menyisakan keimanan dan tidak punya sedikit pun hukum akal yang benar pada dirinya. Sedikit pun nggak ada akalnya dah orang itu, gitu loh. Udah iman nggak ada, akalnya nggak ada. Coba, udah hancur lebur, udah iman hancur lebur, apalagi akal remuk, udah pokoknya dah. Maka ini pola pikir yang seperti ini, pola pikirnya orang gila, gitu loh. Maka kita harus punya pola pikir yang sehat, yang akalnya paham mana wajib, mana mustahil, dan mana yang jaiz. Maka orang yang paham 3 ini, dia betul-betul orang yang punya akal sehat, dan dari 3 ini bisa mengantarkan orang punya iman yang benar, gitu. Kalau enggak, iman kamu hancur karena pola pikir kamu yang hancur. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah karunia akal yang sehat, akal yang waras, yang paham wajib mustahil jaiz, bisa mengantar kita kepada iman yang benar, iman yang lurus, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقترفنا
وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة اغسل كل عوبة استر لنا عوراتي وأمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد للإله في البدء وتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.